Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi metode harga pokok proses lanjutan. Adapun anggota dari kelompok 4 itu sendiri, yaitu yang pertama saya sendiri, dia Ayu Prastianingsih dengan NIM 21170511024. Dan teman saya yaitu Inyoman Coki Satya Prabawangsa dengan NIM 21170511039. Persediaan produk dalam proses awal. Baik, dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Dalam bab 4 ini akan dibahas dua metode penentuan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses. Yang pertama, metode harga pokok rata-rata tertimbang, dan metode harga pertama keluar pertama. Misalnya, pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kilo, harga pokoknya 1000 per kilo. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kilo dengan harga 1200 per kilo. Jika pada akhir periode ternyata di jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kilo, timbul masalah harga pokok yang mana yang akan digunakan untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut. Untuk menentukan harga pokok yang mana akan digunakan untuk menilai bahan baku dipakai tersebut, akuntansi menggunakan berbagai anggapan mengenai aliran biaya. Adanya berbagai anggapan ini menimbulkan berbagai metode penentuan harga bahan baku yang dipakai. Contohnya adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang, weighted average cost method, metode masuk pertama keluar pertama, first in first out method, dan metode masuk terakhir keluar pertama, last in first out method. Metode harga pokok rata-rata tertimbang, weighted average cost method. Dalam metode ini harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan metode harga pokok rata-rata tertimbang ini dan metode masuk pertama keluar pertama disajikan dalam contoh 1. PT Risa Rimendi memproduksi produknya melalui dua departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2021 di kedua departemen produksi tersebut disajikan dalam gambar 4.3. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Dalam departemen produksi pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang ini, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya dari periode sekarang, kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan. Harga pokok rata-rata per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit periode selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk menghitung total harga pokok produksi selesai tersebut. Harga pokok rata-rata per unit ini juga digunakan untuk menghabiskan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode.
Nah, jika dalam contoh tersebut diterapkan dengan metode harga pokok proses yang pada awal periode terdapat persediaan produk dalam proses, maka pengaruh adanya persediaan produk dalam proses awal tersebut terhadap penentuan harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya atau kegunaan tidak berbeda dengan contoh penentuan biaya bahan baku tersebut di atas. Misalkan pada awal periode terdapat persediaan produk dalam proses sebanyak 200 kilo dengan harga pokok yang dibawa dari periode sebelumnya sebesar 800.000. Misalkan dalam periode sekarang produk yang diproduksi tidak termasuk persediaan produk dalam proses awal sebanyak 3.200 kilo, sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang baik untuk menyelesaikan persediaan produk dalam periode sekarang, baik untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal maupun untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses periode sekarang berjumlah 9.600.000. Jika produk jadi dihasilkan dalam periode tersebut berjumlah 2.800 kilo, harga pokok produksi per kilogram manakah yang akan digunakan untuk menghargai produk jadi tersebut? Nah, bisa dilihat di sini perhitungan biaya produksi persatuan departemen 1 bulan Januari 2000x1. Nah, bisa kita lihat di sini rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Yang pertama, biaya bahan baku per unit. Rumusnya yaitu biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang per N unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja per unit. Rumusnya yaitu biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal plus biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik per unit. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Nah, bisa dilihat di sini perhitungan biaya produksi persatuan departemen 1 bulan Januari 2000x1. Nah, setelah itu perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses departemen 1. Bisa dilihat di PPT gimana prosesnya. Nah, setelah itu rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen kedua dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya, rumusnya yaitu harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya, harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah harga pokok yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang per produk dalam proses awal ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Nah, setelah itu rumus dari harga pokok dan harga produk per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Yang pertama biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal plus biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku. Karena itu biaya tenaga kerja per unit. Rumusnya yaitu biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam proses sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja sekarang. Nomor 4 yaitu biaya overhead pabrik per unit. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Nah, total harga pokok produksi persatuannya yaitu tadi rumus dari rumus 1 ditambah rumus 2 ditambah rumus 3 tambah rumus 4 tambah rumus 5. Nah, setelah itu ditampilkan pada PPT ini yaitu laporan biaya produksi departemen 2 bulan Januari 2000x1 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Baik, bisa dilihat
materinya di PPT ini. Nah, setelah itu ada metode pertama, keluar pertama, departemen produksi pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama, MPKP menganggap biaya produksi sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses, baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan unit ekuivalensi biaya. Unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1 dalam contoh 1 dihitung dengan memperhatikan tingkat penyelesaian bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal. Karena tingkat penyelesaian biaya bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal adalah 100%, maka biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang yaitu sebesar 20.200.000. Di Departemen 1 tersebut tidak lagi diserap untuk penyelesaian persediaan produk dalam proses awal. Dengan demikian, biaya bahan baku tersebut hanya digunakan untuk menyelesaikan 31.000 kg, yaitu perhitungan dari 35.000 dikurangi 4.000 kg produk yang telah selesai ditransfer ke Departemen 2 dan 9.000 unit produk yang pada akhir periode masih dalam proses Departemen 1. Jadi di sini produk dalam proses yang masih tersisa di Departemen 1 itu hanya ada 9.000 unit. Dan di sini saya cantumkan mengenai bagaimana contoh perhitungan ekuivalen MPKP. Persediaan produk dalam proses awal sebesar 0 kg, kemudian produk selesai yang transfer ke Departemen 2 yaitu 31.000 kg, yang perhitungan tadi 35.000 dikurangi 4.000 kg. Kemudian produk dalam proses akhir 100% merupakan tingkat penyelesaian sebesar 100% dan dikalikan 9.000 unit produk yang masih tersisa pada Departemen 1. Sehingga 31.000 ditambahkan dengan 9.000 yaitu jadinya 40.000 kg. Jadi unit ekuivalennya sebesar 40.000 kg. Selanjutnya yaitu atas dasar data harga pokok produksi persatuan tersebut dapat dihitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 dan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan. Nah, pada harga pokok yang telah berhasil ditransfer ke Departemen 2 yaitu awalnya harga pokok persediaan awal senilai 4.920.000. Kemudian ada biaya penyelesaian produk dalam proses awal yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik mempunyai konversi yang sama yaitu sebesar 60%. Sehingga dapat dihasilkan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu sebesar 77.019.000. Pada laporan sebelumnya, harga pokok proses produk yang telah selesai ditransfer ke Departemen 2 yaitu sebesar 77.021.000. Namun karena ada pembulatan pada waktu perhitungan biaya overhead pabrik, maka dikurangi 3.000 menjadi 77.019.000. Nah, yang kedua yaitu harga pokok produk dalam proses akhir itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini tadi pada sebelumnya masih ada 9.000 kg yang masih diproses pada Departemen 1. Kemudian pada biaya bahan baku mempunyai biaya konversi sebesar 100% dan biaya tenaga kerja serta biaya overhead pabrik mempunyai biaya konversi sebesar 70%. Sehingga menghasilkan harga pokok produk proses akhir sebesar 15.192.000, sehingga jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 yaitu 92.210.000. Baik, selanjutnya yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, departemen setelah departemen produksi pertama.
Dalam departemen produksi, setelah departemen produksi pertama, produk telah membawa harga pokok dari departemen sebelumnya. Produk dalam proses yang membawa harga pokok dari periode sebelumnya digunakan pertama kali untuk menentukan harga pokok produk yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Berikut saya cantumkan laporan biaya produksi Departemen 1 metode MPKP. Di sana dapat diketahui bahwa data produksi yang terdiri dari produk dalam proses awal dengan biaya bahan baku 100% dan biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sama-sama 60%, sehingga dapat menghasilkan jumlah produksi sebesar 44.000 kilo. Dan dapat dilihat bahwa jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 yaitu 92.210.000 yang telah kita bahas tadi pada slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi persatuan produk pada Departemen 2. Terdiri dari harga pokok produk yang ditransfer dari Departemen 1 yang tadi 77.019.000 dengan unit ekuivalensinya 35.000. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan Departemen 2 dalam periode sekarang yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, sehingga jumlah akhirnya sebesar 158.427.000. Kemudian ada perhitungan harga pokok produk selesai dalam persediaan produk dalam Departemen 2 yang terdiri dari harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, yang pada awalnya harga pokok persediaan dalam proses awal senilai 16.442.000. Kemudian ada biaya penyelesaian yaitu biaya tenaga kerja sebesar 80% dikalikan 6.000 dan biaya overhead pabrik 40% dikalikan 6.000, sehingga menghasilkan harga pokok produk dari produksi sekarang 32.000 unit dikalikan 4.381 dan menghasilkan 164.202.000. Kemudian harga pokok produk dalam proses akhirnya terdiri dari harga pokok dari Departemen 1 3.000 dikali 2.201 dan seterusnya, sehingga menghasilkan jumlah biaya yang dibebankan pada Departemen 2 yaitu sebesar 174.869.000. Jumlah sesungguhnya yaitu 164.206.000 yang pada harga pokok produk tadi yang sekarang yang 32 juta itu tadi, kemudian dikurangi 2.000 karena ada biaya waktu perhitungan per unit. Selanjutnya yaitu tambahan bahan baku dalam Departemen Produksi setelah Departemen Produksi pertama. Umumnya bahan baku diolah pertama kali dalam Departemen pertama. Departemen produksi berikutnya hanya mengolah lebih lanjut produksi hasil departemen dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun, seringkali dalam proses produksi bahan baku ditambahkan dalam Departemen produksi setelah Departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Dan yang kedua yaitu menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Jadi di sini ketika kita akan menambahkan bahan baku pada departemen kedua yang telah diproses pada departemen pertama, maka ada dua kemungkinan antara pada saat kita memproses di departemen kedua itu akan menambah jumlah produk yang kita hasilkan ataupun tidak. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu dia tidak menambah jumlah produk yang kita hasilkan, dan yang kedua yaitu dapat menambah jumlah produk yang kita hasilkan, seperti itu. Baik, di sini saya cantumkan contoh soalnya, yaitu PT Oki Sasongko memproduksi produknya melalui dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Nah, bahan baku tidak hanya diproses dalam Departemen 1, melainkan ditambahkan pada Departemen 2.
Tambahan bahan baku ini mengakibatkan jumlah unit produk yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan harga pokok yang berasal dari Departemen 1 bertambah, sehingga harga pokok persatuan produk yang diterima dari Departemen 1 menjadi lebih rendah. Nah, di sini dapat saya cantumkan bagaimana laporan biaya produksi pada Departemen 2. Nah, seperti laporan-laporan pada slide sebelumnya terdiri dari data produksi, harga pokok persediaan produksi dalam proses awal yang kemudian menghasilkan jumlah biaya produksi Departemen 2 bulan ini sebesar 96 juta sekian. Kemudian perhitungan harga pokok persatuan yang telah mendapatkan tambahan bahan baku dari departemen pertama, yaitu harga pokok persediaan produk dalam proses pada Departemen 1 yang awalnya sebesar persatuannya sebesar 2.201, kini disesuaikan dengan tambahan bahan baku yang telah diambil dari Departemen 1 untuk diolah pada Departemen 2, sehingga harga pokok produk yang dihasilkan pada Departemen 2 yaitu lebih rendah sebesar 1.975. Nah, begitulah makanya pada contoh soal itu dapat dijelaskan bahwa sehingga harga pokok persatuan produk yang diterima dari Departemen 1 menjadi lebih rendah. Jadi ketika kita menggunakan tambahan bahan baku dari Departemen 1 ke Departemen 2, maka akan mengurangi harga pokok persatuan produk yang kita miliki seperti itu. Jadi harga pokok persatuan yang awalnya lebih besar di Departemen 1 akan menjadi lebih rendah di Departemen 2 karena ada tambahan bahan baku. Atas dasar perhitungan yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, maka di sini saya akan memperlihatkan bagaimana perhitungan harga pokok dalam proses yang disajikan pada gambar 4.22. Nah, di sini harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang, yaitu yang terdiri dari harga pokok persediaan produk dalam proses awal sebesar 17.392.000 dengan biaya penyelesaian produk yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik masing-masing mempunyai 80% dan 40%, sehingga menghasilkan harga pokok produk dari produksi sekarang sebesar 165.468.600. Jumlah sesungguhnya yaitu 165.506.000. Kemudian terjadi penyesuaian dikurangi 37.800 karena pada perhitungan biaya per unit produk mempunyai penyesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga pokok produk dalam proses akhir yaitu dengan jumlah akhir biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 sebesar 190.819.000. Dan hasil dari laporan biaya produksi Departemen 2 PT Oki Sasongko telah saya cantumkan bagaimana, dan juga hasil akhirnya sebesar biaya Departemen 2 hasil akhirnya sebesar 190.819.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurang tepatan mengenai penjelasan yang telah kami jelaskan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.